dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kesel. Harap bersabar, Ci. Ini internet saya mati dari jam 5. Ampun dah. Baik, oke nya mudah-mudahan kuat nih paket saya. Oke. Kita akan mulai persiapan kita rekan-rekan. Sebelum kita mulai saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa buka. Mungkin eh, Pak Puji boleh minta tolong Pak Puji doa buka. Ya, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena penyertaan dan kemurahan Tuhan. Hingga pada malam hari ini, kami boleh mempersiapkan diri untuk persiapan, baik di kelas Immanuel maupun remaja Tuhan. Setiap kami yang Tuhan panggil untuk melayani, persiapkan pribadi ini untuk menjadi berkat alat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat khususnya untuk Pak Sam yang akan menyampaikan. Kiranya apapun yang sebentar kami terima, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan kami semuanya dan berkati kami semua. Ampuni segala dosa dan salah kami serahkan seluruh persiapan ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, rekan-rekan, persiapan kita pada malam hari ini tema apa untuk yang PF Immanuel dan juga remaja. Dan untuk materi ini tadi sudah di diskusi awal sebelum kita mulai sudah mulai mengeluh begitu ya dengan tema-temanya. Makanya selama bulan ini memang tema besarnya adalah gereja sebagai anugerah Allah. Tetapi saya memohon maaf juga karena banyak tema yang harus saya ganti. Karena judul aslinya wah luar biasa gitu ya. Contoh, minggu pertama judul aslinya adalah Trinitas yang esa gitu ya. Nah, saya coba lihat dari bahan yang sama dengan tujuan yang kurang lebih mirip-mirip, temanya yang pas apa? Temanya adalah menggenapi kehendak Allah. Kita coba lihat dari sisi yang lain begitu ya. Dari sisi yang lain, dari bahan yang sama tapi dari sisi yang lain yang lebih ngena di dalam kehidupan anak-anak baik remaja maupun uh, kelas Immanuel secara khusus. Alhamdulillah. Lalu yang minggu kedua begitu ya, temanya adalah umat pilihannya. Judul aslinya adalah Gereja yang Kudus dan Am. Mungkin kalau ini dibawakan dalam sesi katekisasi ini lebih cocok gitu ya. Tapi kalau di dalam kebaktian minggu rasanya agak sulit tema ini walaupun di pengakuan rasuli diucapkan. Nah, makanya kita cari tema ini kira-kira ngomongnya dengan bahan yang sama kira-kira ngomongnya apa? Oh, tentang umat pilihan Allah gitu ya. Masih tentang gereja juga. Untuk minggu ketiga lebih parah lagi bahasa Inggris membuat kita pusing gitu ya. Judul aslinya adalah Intergenerational Ministry ya, tentang pelayanan intergenerasi. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam pelayanan intergenerasi kadang kita juga berpikir, ini maksudnya teh kumaha gitu ya, anak-anak juga bingung. Akhirnya apa? Kita buat jadi temanya adalah untukku dan untukmu. Bahwa gereja adalah untuk semua, bukan satu kalangan tertentu saja. Minggu keempat ini memang gampang temanya, tapi akan lebih baik kalau karena kayaknya kurang apa ya? Kalau pakai bahasa advertising gitu ya, kurang catchy gitu ya. Saya coba ubah judulnya untuk minggu keempat, jadi temanya adalah menjadi berkat bagi semua. Penekanannya masih kurang lebih sama, tapi lebih dibuat lebih baik lah gitu ya untuk pembahasan dan segala rupa. Nah, kita akan masuk kepada minggu pertama, di mana bacaannya diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Mungkin saya minta tolong kesediaannya Mbak Ning untuk membacakan Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 ini. Persilakan Mbak Ning. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya,
Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, rekan-rekan, dari bacaan ini gitu ya, kalau kita lihat terkait bacaan yang diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17 ini adalah bacaan di mana kisahnya tentang pembaptisan Yesus, di mana Yesus dibaptis. Pada saat itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis saat itu sedang menyuarakan panggilan pertobatan kepada bangsa Israel. Kalau bisa kita lihat di dalam Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12, perikop sebelumnya gitu ya. Di dalam ini ketika Yesus bilang saya mau dibaptis, gitu, Yohanes menolak. Karena apa? Yohanes tahu bahwa yang diberitakan ini adalah si Yesus ini. Justru saya, Yohanes mengatakan, saya yang harusnya dibaptis oleh. Tapi apa? Yesus memberikan penjelasan. Ini adalah cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi kehendaknya. Di mana menggenapi kehendak Bapa yang mengutusnya untuk hadir di tengah dunia. Cara ini dipakai oleh Yesus, bukan artinya Yesus dari ciptaan yang lain gitu, bukan. Tetapi baptisan yang Yesus terima ini menjadi tanda bahwa Allah menyapa setiap umatnya lewat cara yang dikenal. Mulai dari kalau kita lihat ketika ia lahir, dia lewat cara yang diketahui oleh manusia, tidak tiba-tiba bleng ada, tapi lewat cara yang diketahui. Lewat cara lahir, ia dewasa, lalu ia dibaptis. Ini menjadi bukti bahwa Allah menyapa setiap umatnya lewat cara yang dikenal. Dan menjadi bukti juga bahwa Allah mendampingi dan menyertai kita secara penuh. Dengan apa? Dengan menjadi sama. Menjadi sama seperti kita. Bukan artinya Yesus dibaptis karena dia berdosa atau apa, bukan. Tetapi di sini penekanannya adalah bahwa Yesus ingin menggunakan cara yang sama seperti yang kita lakukan untuk mengenal kita, untuk lebih dekat, untuk apa ya, boleh dibilang untuk menyatakan kehendak Allah. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan dari cerita ini? Nah, memang rekan-rekan, kita tadi sempat di awal sebelum dimulai persiapan ini sempat diskusi sedikit. Temanya ini luar biasa. Temanya kalau di judul awalnya gitu ya, Trinitas yang Esa gitu ya. Oh, ini saya nyerah deh kalau membahas soal Trinitas gitu kan. Kita mau melihat dari sisi yang lain, bahwa apa? Bahwa anak hanya memahami penyertaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang teoritis. Gitu ya. Trinitas itu ya kadang dipahami oleh baik anak-anak maupun remaja yang belum katek maupun yang setelah katek, itu hanya konsep teoritis saja. Bukan sebagai sesuatu yang mereka rasakan dalam hidup mereka sehari-hari. Di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu benar-benar menyertai mereka lewat peran mereka dalam hidup keseharian. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mereka menghafal itu ya seperti orang para ahli Taurat, menjadikan itu hanya di kepalanya saja. Sikapnya akhirnya oke, saya ikut ibadah, oke, saya dengerin ibadah, tapi apa? Ketika bicara tentang pertumbuhan iman, ketika bicara tentang dampak nyata apa yang didengarkan, nah itu baru menjadi pertanyaan di situ. Mereka cenderung bersikap abai terhadap pertumbuhan iman percaya mereka. Nah, melalui materi ini kita mau mengajarkan anak gitu ya, bahwa di dalam tema yang kita ungkapkan, yang kita pakai ini, kita mau mengajak anak-anak untuk menyadari bahwa kehadiran Tuhan Yesus adalah sesuatu yang nyata. Tidak hanya sesuatu yang nyata, penyertaannya pun sempurna dan menjadi bukti penggenapan atas janji penyelamatan Allah yang ia nyatakan kepada setiap umatnya. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak mau hidup beriman dengan lebih sungguh kepada Tuhan, serta menyadari kehadiran Tuhan
di dalam hidup mereka sehari-hari. Ya. Itulah yang mau coba dinyatakan, bahwa Tuhan tidak memakai cara yang tidak kita kenal. Tuhan memakai cara yang kita kenal karena apa? Karena Dia mau kita itu hidup beriman dengan lebih sungguh. Dia mau kita itu sadar akan kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya kehadiran yang secara teori, tetapi benar-benar kita rasakan dalam segenap pergumulan kehidupan kita. Menggenapi kehendak Bapa yang, kalau kita baca juga di dalam bagian Yohanes yang lain, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Itu untuk minggu pertama. Barangkali dari rekan-rekan ada yang mau memberikan pertanyaan atau merespon dulu, dipersilakan. Ya kalau yang ini mah sih, yang udah diganti ini mah rada kebayang Pak. Kalau yang tadi mah, aduh, biur. Tapi Pak Sam sebenarnya walaupun judulnya pas tadi buka tuh Trinitas yang Esa itu, untuk anak-anak yang sekolah negeri mah memang kasihan loh Pak kalau kita nggak bisa jelasin dengan benar-benar. Karena mereka dibilang, Tuhan, masa Tuhan punya anak gitu kan. Gak rupa disebutnya kayak gitu. Tapi memang perlu juga mungkin Pak dimasukkan, maksudnya supaya mereka juga ya nggak dibully, walaupun mungkin mereka nggak ngelawan, tapi iman mereka tetap kuat gitu. Maksudnya nggak kepikiran jadi racun gitu ucapan-ucapan itu buat mereka tuh gitu. Itu Pak Sam gimana? Itu yang memang diarahkan sebenarnya sih. Kenapa saya ganti judulnya, supaya apa ya? Kalau anak-anak itu hanya sekedar di kepala aja gitu ya, mereka bantah dengan pemahaman-pemahaman yang hanya di kepala tapi tidak mereka rasakan. Nah, itu akan jadi sesuatu yang bumerang balik gitu ya. Mereka akan capek dengan pertanyaan-pertanyaan teoretis di kepala mereka, tetapi tidak nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Gitu. Makanya kita mungkin mengajaknya apa? Mengajaknya bisa muatan materi tentang Trinitas itu khususnya untuk anak-anak Immanuel gitu ya. Kita mau ajak anak-anak untuk merasakan peran Tuhan dalam hidup keseharian mereka. Contohnya, bagaimana Bapak memelihara lewat siapa? Lewat orang-orang di sekitar, lewat teman-teman di sekitar kita. Bahwa ketika kita dibully, itu bukan karena teman-temannya kita apa ya? Bukan karena itu yang saya selalu bilang kalau di khotbah itu istilahnya adalah membalik perspektif. Kita dibully itu karena kita spesial. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Kenapa mereka membuli kita? Karena ternyata bulian itu adalah bentuk perhatian mereka dan mereka memperhatikan betul kehidupan kita. Nah, itulah yang harusnya menjadi kekuatan kita untuk mendorong kita untuk apa? Lebih baik lagi, jangan sama seperti mereka. Bapak menguatkan gitu ya. Pakai lagu Jangan Lelah yang saya sempat kutip di khotbah kemarin juga, Ci. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kita ada sampai hari ini menghadapi segala itu semua peran Roh Kudus. Dan juga apa? Yang lebih dulu menghadapi ini siapa? Tuhan Yesus Kristus memberikan contoh yang nyata di dalam kehidupan yang bisa kita baca di mana? Di Alkitab. Bisa juga diarahkan untuk kerinduan membaca. Kita harus baca, kita harus tahu. Jadi lebih ke situ, Ci, bukan hanya semedar di kepala aja, tapi bagaimana mereka bisa merasakan penyertaan itu. Karena nanti itu yang akan mereka persaksikan, walaupun dibully gitu ya, oh punya anak begini-begini. Mereka bisa di tengah-tengah mereka bisa bilang, ya itu kan kamu yang tidak merasakan. Kamu ngeklaim seperti itu karena kamu nggak merasakan. Saya sudah merasakan penyertaannya. Kalau kamu penasaran, ya kamu ikut saya. Kurang lebih kayak gitulah bahasa ininya, Ci. Gitu. Jadi arahnya supaya mereka mau merasakan penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan hadir untuk menggenapi kehendaknya menyelamatkan setiap kita. Itu yang harus kita rasakan dulu. Gitu sih kalau dari saya cara-caranya kurang lebih. Kebayangnya ke situ. Karena buat Immanuel pasti mereka agak blinger soal ini. Oke Pak. Ya, Ci. Ada lagi rekan-rekan? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjut ke minggu kedua dengan tema umat pilihannya.
1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Dalam kesempatan ini saya minta tolong dengan hormat Pak Puji, boleh membacakannya Pak Puji. Enggak, Pak Puji. Bukan tadi keluar ya Pak Puji itu? Iya, Keluar Pak deh Puji kemana kayaknya. ya? Tadi ada? Sinyal Nyalanya mungkin, Pak. kayaknya. Aduh, problemnya sama kayak saya berarti. Di rumahnya wifi-nya mati kali. Seingat saya di rumah Pak Puji itu pakai wifi. Kalau gitu kita coba minta bantuan Ci Irin. Boleh Ci Irin? Ya, Pak. Perlu, Pak. 2 Korintus ya. Nah, Pak Puji udah masuk Aduh, Ci. maaf ini tadi di wifi saya jelek-etrek. Jadi nggak bisa 1 tiba-tiba Petrus mati 2, nih. Rin. Ya, 1 1 Petrus Petrus 2. 2. Pak Puji, halo Pak Puji. Iya, iya. Tiba-tiba mati tuh. Tiba-tiba Mati mati. ya, wifi-nya mati ya? Iya, bener. Aku Oh. bingung loh kok tiba-tiba mati. Gitu. 1 Petrus 2 ayat 9 Udah dan Ci Irin, 10. lanjut dulu Ci Irin. Oke. Ini sekarang apa ini? Bentar sekarang apa ini? Yang kedua. Minggu kedua, Pak. Sekarang Iya, minggu iya, kedua. iya. Tadi 1 yang minggu Petrus pertama 2, itu 9 sampai 10. sebentar. Minggu yang pertama tadi temanya apa tuh? Sebentar. Nanti diputerin lagi Pak. Sekarang ini dulu biar Bentar. nggak pusing. Nanti saya kirim slide-nya ya Pak Puji. Ini kita mau Iya, masuk udah. minggu kedua dulu ya Pak. Ya wes, ya. Nanti Ci Irin Ya, bantu bacain untuk ayat Alkitabnya. Siap. Oke. Monggo. Silakan Ci Irin. Ya, untuk minggu kedua ya Pak Puji. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Ci. Nah, untuk minggu kedua ini tentang umat pilihannya gitu ya. Kalau kita lihat dari bahan Alkitabnya itu, maka ini merupakan pesan yang Petrus sampaikan kepada umat yang digembalakan olehnya. Apa yang hendak disampaikan? Yang disampaikan adalah mengingatkan identitas mereka, identitas Yesus Kristus yang adalah teladan bagi mereka. Nah, dalam bagian ini Petrus mengingatkan di 2 ayat ini bahwa sebagai persekutuan umat Tuhan, mereka itu telah diberikan identitas yang baru. Apa identitasnya? Umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih. Di mana Petrus, ketika kita bilang bangsa yang terpilih, Petrus menggunakan kata Israel. Makna Israel itu yang tadinya hanya dipahami sebagai tempat atau suatu komunitas suku tertentu, menjadi identitas yang lebih personal, lebih luas. Dan juga ini mengingat karena target market ataupun umat yang digembalakan oleh Petrus itu mayoritas Yahudi Kristen, orang-orang Yahudi. Dan mereka kalau dibilang Israel, maka mereka ingat tentang asal-usul mereka, yaitu Yakub yang berubah nama jadi Israel. Di mana arti Israel kan berjumpa dengan Allah atau bergulat bersama dengan Allah dan menang, gitu ya. Nah, dan di dalam bagian ini Petrus mengingatkan bahwa Allah lah yang memilih setiap umatnya, bahwa Israel itu bukan karena mereka memilih untuk menyembah Allah, bukan, tetapi Allah yang memilih mereka. Allah yang memilih setiap umatnya untuk keluar dari identitas lama mereka yang tadinya bukan umat Allah, bukan umatku, lo ami, menuju identitas yang baru, menjadi hambanya, menjadi kudus. Yang digambarkan dengan, kalau kita baca di ayat 10, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Dari yang tidak kudus, menjadi kudus. Kalau pakai bahasa Ibrani, dari lo ami, bukan umatku,
menjadi am. Ya, am itu kan artinya adalah umatku. Ya. Nah, apa yang menjadi tekanan? Sebagai persekutuan umat Tuhan, kadang anak kurang memahami identitas mereka yang tadi disebutkan oleh Petrus. Inilah yang mempengaruhi persepsi mereka dalam hal pelayanan atau bahkan aktivitas, di mana mereka hanya memaknai apa yang mereka lakukan itu sebagai aktivitas biasa. Ketika mereka belajar, ya mereka hanya melihat itu sebagai ya karena kewajiban saya untuk belajar, bukan sebagai kesempatan untuk bersyukur kepada Allah yang telah memilih mereka, yang memperlengkapi mereka untuk menjadi umatnya. Nah, melalui materi ini kita mau mengingatkan anak-anak dan remaja bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah. Dan Allah yang telah memilih mereka untuk menjadi anak-anaknya. Allah yang telah menguduskan mereka, yang membuat mereka menjadi gereja, dipanggil keluar. Allah yang telah menolong mereka untuk menjadi hamba-hambanya. Sudah selayaknya kesadaran ini direspon dengan keterlibatan mereka untuk melayani sesama. Menjadikan pekerjaan mereka sebagai pelayanan dan menjadikan pelayanan mereka sebagai sebuah pekerjaan. Yang semuanya dilakukan untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Makanya tujuannya adalah anak menyadari identitas sebagai umat pilihan dan mau menyatakan kesadaran itu lewat pelayanan kepada sesama. Di dalam belajar mereka, di dalam segala hal kehidupan mereka, menjadikan itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan lewat pelayanan mereka kepada sesama. Itu untuk minggu kedua. Ada pertanyaan rekan-rekan atau respon, dipersilakan. Jadi Pak Puji, draftnya nanti sedikit direvisi ya Pak ya. Karena judulnya berubah, tapi penekanannya kurang lebih mirip-mirip. Lebih menjelaskan tentang makna gereja, makna kudus, dan makna apa itu. Gitu. Karena kita adalah umat pilihannya. Gitu Pak Puji. Ya. Apakah internetnya meleketrek lagi Pak Puji? Aman, aman. Aman, puji Tuhan. Tapi pakai data, sekarang pakainya pakai data Oh, ini. sama kayak saya. Iya, jadi nggak bisa internetnya. Tiba-tiba mati kok. Ini. Jadi nanti draftnya yang itu arahnya ke umat pilihannya aja nanti itu ya. Oh, Bahwa anak-anak dipanggil sebagai gerejanya tadi ya. Gerejanya adalah anak-anak Tuhan. Gitu aja panggilannya seperti bla 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 bla. Gitu aja kasih ya pasal. Ya, Tekan jadi penekanannya gitu ya. ya, yang saya bilang tadi sih Pak, goalnya adalah ketika anak-anak sadar bahwa pekerjaan mereka adalah pelayanan dan pelayanan mereka adalah pekerjaan. Ketika mereka belajar melakukan itu semua seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia, dan ketika mereka menyadari itu, mereka akan menjadikan hidup mereka sebagai pelayanan yang nyata. Gitu. Ya. Ada lagi rekan-rekan tambahan sebelum kita lanjut ke minggu ketiga? Oke, minggu kedua aman. Kita lanjut ke minggu ketiga. Ya, ini temanya minggu ketiga adalah untukku dan untukmu. Ya, dari Keluaran 12 ayat 21 sampai dengan 28. Minggu ketiga di remaja siapa? Mbak Dian, Pak. Saya, Pak. Oh ya. Mungkin Mbak Dian silakan membacakannya, Mbak Dian. Minta tolong. Baik. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menolahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu,
maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Ya, terima kasih Kak Dian. Nah, materi ini rekan-rekan kalau kita lihat ini merupakan bagian dari pengajaran tentang perayaan Paskah ya, sebelum Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Di mana ini settingnya ketika bangsa Israel hendak keluar dari tanah Mesir. Ya. Paskah sendiri kalau kita ingat di dalam perjanjian lama ini kan diperingati sebagai pembebasan. Ya. Terbebasnya umat pilihan Allah dari tulah ke-10 yang pertama. Yang kedua juga kita di dalam perayaan Paskah bangsa Israel merayakan keluarnya mereka dari tanah Mesir, tanah di mana mereka menjadi budak, menjadi orang yang tidak punya tanah air, keluar dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah. Memulai perjalanan mereka menjadi bangsa pilihan Allah. Memulai perjalanan mereka menjadi bangsa yang merdeka dan memiliki tanah air di negeri sendiri. Nah, itu yang tadi kita baca dari ayat 29 sebenarnya, pembukanya, itu baru prelude-nya, baru awalnya. Setelah tulah ke-10 diberikan, maka akan dilanjutkan ketetapan-ketetapan itu, paparannya di dalam ayat 43 sampai dengan 51. Nah, di dalam penjelasan yang bagian yang kita baca tadi, Musa memaparkan di mana firman Tuhan itu mengingatkan yang disampaikan kepada Musa, Tuhan memaparkan untuk supaya mereka menandai tempat kediaman yang ada, tempat kediaman mereka itu ditandai lewat darah tadi, seperti yang kalau kita lihat ada di ayat 22 ya. Habis seikat hisop dicelupkan ke dalam darah, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Bukan hanya sampai pada waktu tertentu, tapi sampai pagi. Kenapa ini dilakukan? Karena kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Tuhan akan menjalani Mesir, mengelilingi Mesir untuk memberikan tulah ke-10. Ya. Kematian anak-anak sulung. Ya. Dan kalau dia melihat darah, maka itu adalah umat pilihan saya. Ya. Umat pilihan saya, umat yang akan saya selamatkan, tidak akan dikenakan tulah itu. Jadi darah itu adalah tanda perjanjian bahwa mereka adalah umat Allah. Nah, ketika ada yang bertanya, maka ini harus dijelaskan. Karena apa? Perjanjian ini tidak hanya berlaku di Mesir, tapi ini menjadi sesuatu hal yang akan mereka rayakan terus-menerus. Akan mereka ingat. Makanya akan dijelaskan kepada anak dan cucu mereka. Setelah mereka menjadi bangsa yang merdeka, maka ini akan mengingatkan bahwa dahulu mereka itu adalah bangsa yang tertindas di tanah Mesir. Hanya karena Tuhan saja mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Dan pada peristiwa Paskah, ini menjadi bukti penyertaan Allah kepada setiap umat pilihannya, di mana saja mereka berada. Dan keselamatan Tuhan itu adalah milik semua, baik tua maupun muda. Karena apa? Nanti dampaknya adalah di dalam perayaan Paskah orang Yahudi. Mereka akan mengingat itu semua. Dari anak kecil sampai yang paling dewasa, itu harus mengungkapkan. Ada bagian mereka untuk bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak melalui materi ini? Dalam kehidupan sebagai gereja, kadang memang
peran anak untuk terlibat dalam pelayanan terbatasi oleh pemikiran mengenai usia maupun kemampuan. Kadang kita juga melihat, oh masih anak-anak kayaknya nanti dulu deh gitu ya. Kayaknya usianya belum cukup. Nah, di zaman sekarang atau pada saat ini yang direspon oleh anak-anak. Dengan apa? Mereka merespon bukan mereka merespon dalam hal yang gimana ya, tapi responnya mereka adalah memiliki pemikiran bahwa gereja ya itu tempatnya orang tua. Jadi apa? Dampaknya nanti adalah sense of belonging mereka terhadap gereja menjadi minim. Padahal kalau kita ingat, kita kaitkan di dalam bacaan Alkitab kita, cerita tentang Paskah ini harus diteruskan kepada anak-anak. Ketika mereka bertanya, maka itu harus dijelaskan, harus dikasih tahu. Nah, makanya melalui pemaparan ini kita mau mengingatkan bahwa kita anak-anak sebagai umat pilihan Allah itu juga adalah pemilik dan orang-orang yang ada di dalam gereja. Gereja itu milik semua, bukan hanya orang yang usianya lanjut, tapi juga kita yang masih muda. Dan setiap kita harus berperan di dalam persekutuan secara nyata, saling menolong, saling membantu, dan juga saling mendukung satu dengan yang lainnya. Makanya tujuan dari materi ini adalah anak mau berperan penting di dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan, serta menjadi contoh. Ya, saya tambahkan di sini, menjadi contoh bagi generasi yang lebih tua dari mereka. Karena apa? Zaman sekarang, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rasanya, kalau kita bicara tentang zaman sekarang, maka justru orang yang jauh lebih senior usianya, lebih lanjut usianya, lebih banyak belajar dari anak-anak yang usianya di bawah mereka. Kemajuan di dalam segala aspek membuat orang-orang yang usianya lebih senior harus lebih banyak belajar kepada anak yang lebih muda. Anak yang lebih muda pun harus bisa belajar kepada yang lebih lanjut usianya terkait wisdom yang dimiliki. Makanya di dalam bagian ini saya menekankan betul bahwa anak-anak itu harus bisa jadi contoh bagi generasi yang lebih tua atau bahkan yang lebih muda dari mereka. Itu untuk minggu ketiga di tengah kerumitan temanya. Barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan, dipersilakan. Kumaha di, kumaha. Nanti bisa nunjuk Kak kalau khotbah di korum. Ini buktinya saya nih. Emang depannya ada tua-tuanya, tapi saya masih muda. Pak, dari saya ada Erika. Ya, semoga aja saya tidak menyesatkan anak-anak nantinya. Ya. Didampingin kan? Didampingin sama Maning kok. Ning, dampingin lu, Ning. Maning juga bisa bilang nanti saya juga sama. Nanti Mbak Dian kan buku draftnya belum ada ya Mbak, ntar di fotokopiin deh ya. Iya, boleh. Atau di emailin gitu ya. Ya, Atau pinjem ada di Mas David. Jadi maksudnya maksudnya lebih banyak waktunya Ya, sih. saya butuh referensi juga. Oh, bisa di-scan. Terus nanti firmannya kasih ke Pak Sam biar dilihat. Nilainya B. Nilainya apa gitu. Enggak gitu. Aduh. Enggak Oke lah. gitu. Revisi paling. Kalau yang di manual saya, Ciirin bukan? Tapi Pak, Oh, Katari. Aman Katari? Sepertinya aman, Pak. Oke. Siap. Kasih Katari. Kita lanjut ke minggu keempat. Untuk di minggu keempat yang remaja siapa dan yang di Immanuel siapa? Immanuel saya Pak. Oke. Remaja? Keempat saha. Siapa nih minggu keempat? Minggu keempat Pak Puji. Oh, Pak Puji. Iya, di Korem. Minggu Kan ketiga? minggu pertama Ning, minggu kedua Ceva. Minggu ketiga Mbak Dian. Ya? Iya, minggu keempat Pak Puji. Jadi Pak Puji di minggu ke berapa ya? Kedua di anak ya. Minggu keempatnya di remaja gitu ya.
Oh, oke oke oke. Kalau gitu tadi Pak Puji takutnya eh ya udah Pak Puji deh, tukeran tadi sama Cirin. Boleh minta tolong bacain Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul berapa? 2, Kisah Pak. 2 2 ayat. ayat 41 sampai 47. Iya. Bentar ya, dicari dulu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya, 41 sampai dengan 47 ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, rekan-rekan, kalau kita lihat bahan bacaan ini sesuatu yang tidak asing gitu ya, sesuatu yang sering dibahas dan sering dibaca, di mana bahan bacaan ini merupakan cara hidup jemaat pertama. Ini baru kemarin saya kalau nggak salah bahas di persiapan guru sekolah minggu yang kelas Daniel sampai dengan Musa. Iya. Minggu pertama Ya, ya Cirin bacaannya ini ya kalau nggak salah. betul Pak Sam. Nah, makanya saya ingat banget. Dimana ini kalau kita lihat namanya masih jemaat perdana dan pada saat itu belum disebut sebagai Kristen. Di mana disebutkan sebagai Kristen, kita mulai menggunakan nama Kristen, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 11. Ya. Di mana ini merupakan kisah jemaat perdana, mereka yang menerima diri untuk dibaptis setelah menyaksikan peristiwa Pentakosta. Dari ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13, tidak hanya menyaksikan peristiwa Pentakosta tapi juga mendengarkan khotbah Petrus dari ayat 14 sampai dengan 40, yang saya sempat spill sedikit di khotbah kemarin ketika Petrus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi. Nah, jemaat perdana ini memelihara pola hidup persekutuan yang saling menopang dan mendukung. Di mana petunjuknya kita bisa lihat lewat kerelaan mereka untuk berbagi berkat kepada mereka yang membutuhkan di ayat 45, di mana ini juga berbanding lurus. Maksudnya berbanding lurus teh naon pasam, berbanding lurus itu sesuai dengan pola peribadahan mereka. Di ayat 46 kalau kita lihat mereka itu juga berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di ayat 47 lanjutannya, sambil memuji Allah. Jadi tidak hanya sekedar memuliakan Allah, tapi apa? Mereka juga menyatakan iman percaya itu dengan apa? Berbagi secara nyata. Ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ditambah lagi dengan bertekun dengan sehati, berkumpul dalam bait Allah. Jadi ibadah mereka bersama dengan karya nyatanya itu berbanding lurus, seimbang, sesuai. Apa yang menjadi ibadah itulah yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan itulah yang menjadi ibadahnya. Nah, hal-hal itulah yang membuat kabar kasih Tuhan semakin tersebar.
dan mereka apa? Menjadi berkat, disukai, menjadi teladan dalam hidup masyarakat secara luas. Dan apa? Tuhan menambahkan jumlah mereka, dan ketika jumlah bertambah, maka dampak kehadiran mereka semakin nyata. Nah, apa yang mau kita ceritakan kepada anak-anak? Dalam hidup seharian, kadang anak-anak tadi yang sempat diungkapkan gitu ya, anak mengikut arus gitu ya, kurang menunjukkan identitas diri sebagai umat pilihan Allah. Mereka kadang ketika dibilang kamu Kristen, akhirnya mereka menjadikan itu sebagai beban gitu ya, bukan sebagai sesuatu hal yang harus dibanggakan. Mereka justru akhirnya apa? Mereka mengikut arus. Kalau temennya nakal, ya saya ikutan nakal daripada saya tidak dianggap ada. Ketika temennya apa ya, istilahnya melakukan sesuatu hal yang tidak baik, daripada saya dianggap sok suci, padahal umat pilihan Allah gitu yang harus menjaga kesucian, ya udah saya tutup mata saja. Nah, inilah yang kadang apa? Membatasi ruang gerak mereka, termasuk juga orang tua kadang-kadang, untuk hadir dan berdampak baik di tengah masyarakat. Untuk menjadi berkat di mana mereka Tuhan tempatkan. Menjadi teladan di tengah kehidupan yang membutuhkan panduan hidup. Nah, melalui materi ini kita mau ajak apa? Anak-anak kita ajak untuk mengaplikasikan identitas mereka secara nyata. Tidak melupakan persekutuan yang erat. Tidak melupakan tugas untuk menjaga kesucian hidup. Tidak melupakan tugas untuk saling berbagi dan saling menopang. Dan apa? Harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Memang kita berbeda. Kan dikatakan sebagai umat pilihan Allah, kita bukan dari dunia ini. Tetapi kita dihadirkan Allah di tengah dunia untuk menjadi terang dan garam. Walaupun larut, tetapi ada rasanya. Walaupun kita berbeda, tetapi kita menerangi dunia sekitar kita. Nah, tujuannya dari materi ini apa? Kita mau mengajak anak-anak menunjukkan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah lewat gaya hidup mereka yang sesuai dengan firman-Nya. Saling berbagi, saling menolong, saling mengasihi, dan juga apa? Menjaga kekudusan hidup. Itu untuk minggu keempat. Adakah yang mau merespon atau memberikan pertanyaan? Dipersilakan. Aman minggu keempat? Aman, Pak. Aman? Pak Puji, Ciring? Aman. Aman ya? Aman. Siap. Kalau sudah aman, berarti persiapan kita selesai sampai di sini. Semua bahan untuk untuk bulan Juni sudah dibahas. Untuk di remaja memang diserahkan gitu ya, apakah mau mengikut tema yang di Immanuel atau bertahan dengan tema yang di Derab, tidak masalah gitu ya. Cuman kalau saran saya sih ada baiknya kita sesuaikan dengan kita ikutin tema yang di kelas Immanuel, mengingat kadang beberapa kata-kata itu nggak catchy, nggak dapet gitu, dia punya bayangannya kadang ketika anak-anak lihat temanya, udahlah berat, iya tema khotbahnya berat ini. Jadi kalau kata-katanya lebih catchy, di-deliver dengan dipresentasikan dengan lebih pas, mereka kan akan tertarik. Walaupun materinya berat, walaupun isinya cukup luar biasa menguras tenaga berpikir kita, tetapi itu akan mengajak anak-anak untuk berpikir bersama dengan kita dan masuk gitu ya, memasukkan materi kita itu di dalam pola pikir mereka, membahas bersama-sama. Itu sih. Sam, jadi ini temanya sampai ke koran nggak sama ya? Ke remaja juga sama temanya diganti? Usul saya sih sama, Ci. Enggak, maksudnya untuk Usul ke saya koran sih nanti disamakan saja. samain aja ya? Supaya tidak membuat PF-nya juga takutnya gagal paham, bingung kita gitu kan, Ci. Oke. Kata-katanya berat sih. Takutnya juga anak-anak ketika lihat temanya, ini gimana ya gitu, gimana saya harus performnya gitu. Oke,
Kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, maka persiapan kita selesai. Saya akan kirimkan file yang tadi saya gunakan untuk untuk sebagai PowerPoint nanti di grup, dan juga rekaman videonya akan menyusul untuk di-upload di YouTube gitu ya, supaya kita bisa tonton lagi pembahasan kita. Gitu. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan bersama berdoa. Saya akan menutup persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk mengajar anak-anak-Mu di kelas Immanuel maupun membawakan firman-Mu di dalam kebaktian remaja di bulan Juni ini. Biarlah ya Tuhan, di tengah segala kelemahan kami, di tengah segala kekurangan kami, Engkau yang menolong kami dan memperlengkapi kami selalu. Engkau yang mengurapi kami agar kata-kata yang kami ucapkan dan kami susun boleh semuanya bersumber daripada-Mu saja, dan menjadi berkat bagi anak-anak untuk boleh menolong mereka hidup di dalam anugerah-Mu saja. Jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kehidupan kami ya Bapa, atau jika kami juga akan beristirahat, berkati istirahat kami. Dan biarlah hidup kami hanya menjadi persembahan yang utuh dan harum bagi nama-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sebentar, Ya, Cing. mau ngomongin yang ini, Rin. Ning tadi udah ngomongin belum?